Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Anur Zamilatus Solehah NIM 052, yang kedua ada Mbak Yuyun Septianingsih NIM 071, yang ketiga yaitu Mbak Tiara Rahmawati NIM 080, dan yang terakhir yaitu ada Mas Rafli Syafikri Al-Raihan NIM 082. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai materi di bab 4 yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini ada 5 subbab yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang kedua yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang ketiga yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang keempat yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dan yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasian. Nah, untuk pemaparan materinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, langsung saja di subbab yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, di sini ada prosedur konsolidasi. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang diakuisisinya. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi tersebut memiliki nilai lebih tinggi atau justru lebih rendah dari nilai bukunya. Nah, di sini ada 4 pencatatan. Yang pertama yaitu mencatat pembelian saham, yang kedua ada perhitungan mengenai selisih diferensial, yang ketiga yaitu perhitungan mengenai kepemilikan, dan yang terakhir yaitu membuat jurnal eliminasinya. Oke, yang pertama yaitu mencatat pembelian saham. Di sini diberi contohnya dari soal-soal sebelumnya, di bab sebelumnya yaitu mengenai PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Nah, di sini PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nah, jurnalnya yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan akun kas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu memperhitungkan nilai selisih atau diferensial kepemilikan saham tersebut. Nah, di sini ada nilai investasi sebesar 1,5 miliar. Kemudian kita harus mencari nilai bukunya terlebih dahulu yaitu dengan menjumlahkan saham biasa dan saldo laba yaitu 800 juta dengan 400 juta. Maka dapat didapatkan total nilai buku sebesar 1,2 miliar. Nah, di sini ada selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku yaitu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yaitu perhitungan kepemilikan. Di sini ada tabelnya, ada saldo 1 Januari 2015, laba bersih, dividen, dan saldo akhirnya tanggal 1 Januari. Di sini kita menuliskan investasi sebesar 1,5 miliar yang terdiri dari modal saham, saldo laba, dan diferensial. Modal sahamnya sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, dan diferensialnya sebesar 300 juta. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan jurnal eliminasinya. Dengan mendebitkan saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial sebesar 300 juta, serta mengkreditkan akun investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu diferensial. Diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih atau bisa juga dialokasikan sebagai goodwill. Itu menurut PSAK 22. Nah, di sini ada bagan ya. Ini merupakan ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Nah, diferensial ini terdiri dari 3
yaitu konsiderasi nilai wajar atau nilai investasinya. Yang kedua ada nilai wajar aset bersih, dan yang ketiga yaitu nilai buku aset bersih. Dalam nilai investasi dan nilai wajar aset bersih akan didapatkan sebuah goodwill. Kemudian pada nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih ada selisih nilai wajar dan nilai buku antara aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Oke, yang kedua yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Di sini ada pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti yang pertama yaitu persyaratan kontraktual, yang kedua yaitu kondisi ekonomi, yang ketiga yaitu kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Nah, perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen berikut ini. Ada apa aja sih? Yang pertama, dalam PSAK 46 ada liabilitas kontingensi dan pajak penghasilan. Yang kedua, dalam PSAK 24 ada imbalan kerja. Dalam PSAK 53 ada aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, serta pembayaran berbasis saham. Dan yang terakhir yaitu dalam PSAK 58 ada aset tersedia untuk dijual. Nah, di sini dalam kasus yang tadi, pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di sini ada mendebitkan akun persediaan sebesar 50 juta dan mendebitkan akun tanah sebesar 250 juta. Kemudian mengkreditkan akun diferensial sebesar 300 juta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai goodwill. Dalam PSAK 22, goodwill didefinisikan sebagai selisih antara agregat dari yang pertama yaitu imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan yang terakhir yaitu jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Goodwill tidak dapat diamortisasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan dari PSAK 48. Nah, untuk perhitungan goodwill tersendiri ini ada bagan ya, yaitu yang paling atas sendiri yaitu imbalan dialihkan. Itu nanti dijumlahkan dengan kepentingan non pengendali, dijumlahkan lagi dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya. Kemudian dikurangkan dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Dan hasil dari itu merupakan goodwill. Kemudian pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi berikut ini. Dengan mendebitkan akun goodwill dan mengkreditkan akun diferensial sebesar 300 juta. Selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Dalam pembelian diskon ini terdapat 3 jurnal ya. Yang pertama ada jurnal pembelian saham, kedua jurnal eliminasi saat konsolidasi, dan jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Nah, di sini diilustrasikan bahwa PT Nusantara membeli PT Andala seharga 1 miliar. Yang tadi kan 1,5 waktu awal dan sekarang 1 miliar. Kemudian diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar. Terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Nah, untuk menjurnalkannya yang pertama
saat pembelian sahamnya, yaitu mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan akun kas sebesar 1 miliar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai eliminasi saat konsolidasi. Nah, ini dengan mendebitkan saham biasa dan saldo laba sebesar 800 juta dan 400. Kemudian ada diferensialnya sebesar 200 dan akun investasi pada PT Andalas yaitu 1 miliar tadi. Yang ketiga yaitu jurnal eliminasi saat pengalokasian diferensial. Di sini ada info bahwa persediaannya tadi lebih tinggi 50 juta, kemudian tanah 150 juta, diferensialnya 200 juta, dan terakhir yaitu keuntungan pembelian saham, keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta. Seperti itu. Oke, langsung saja menginjak subbab yang ketiga yaitu mengenai ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Nah, di sini yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Di sini ada skemanya ya, ada diferensial sebesar 300 juta, kemudian ada nilai wajarnya atau nilai investasinya sebesar 1,5 miliar seperti yang awal tadi. Kemudian ada nilai wajar aset bersih sebesar 1,4. Nah, ini tuh dapatnya dari mana sih? Dari jumlah kita menjumlahkan nilai wajar aset, kemudian dikurangkan dengan utang usaha dan utang obligasinya di PT Andalas. Ini ada pada laporan posisi keuangan setelah slide ini ya. Jika di total ada 1,4 miliar. Kemudian ada nilai buku aset bersih. Ini dihitung dari jumlah aset dikurangi utang pada PT Andalas bagian nilai bukunya. Nah, itu 1,2. Jadi ada selisih ya. Jika selisih antara nilai investasi atau nilai wajar dengan nilai wajar aset bersih itu namanya goodwill sebesar 100 juta. Kemudian ada nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset bersih itu ada selisih 200 juta. Kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan ya. Ini bisa dilihat ada nilai buku PT Nusantara, ada nilai buku dan nilai wajar dari PT Andalas seperti itu. Itu per 1 Januari 2015. Kemudian untuk mencatat transaksinya itu yang pertama ada pembelian saham, tentunya yang pertama pasti. Kemudian ada jurnal eliminasi konsolidasi, ada jurnal alokasi diferensial. Nah, dalam mencatat pembelian saham kita mendapatkan investasi pada PT Andalas serta mengkreditkan kas sebesar 1,5 seperti yang tadi yang awal. Kemudian yang kedua ada jurnal eliminasi saat konsolidasi. Nah, saham biasa mendebitkan saham biasa, saldo laba dan diferensial. Saham biasa dapat dari nilai buku ya, nilai buku PT Andalas saham biasa 800 juta, saldo laba juga di situ 400 juta, ada diferensial pada bagannya tadi besar 300 juta. Kemudian jika dijumlahkan akan sama dengan nilai investasi pada PT Andalas. Seperti itu. Kemudian jurnal yang selanjutnya itu alokasi diferensial. Nah, di sini ada akun persediaan. Ini yang beda ya dari nilai buku dan nilai wajar dari PT Andalas itu ada selisih dibagi akun persediaan tanah dan bangunan. Nah, di persediaan sendiri itu ada selisih 60 juta ditaruh di debit. Kenapa? Karena itu lebih tinggi nilai wajarnya, jadi ada kenaikan harga seperti itu. Kemudian tanah juga ada selisih, itu penurunan sebesar 200 juta. Kemudian ada goodwillnya 100 juta sesuai dengan skema tadi awal. Kemudian ada diferensial sebesar 300 juta, ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta.
Begitu jurnalnya. Selanjutnya kita masukkan jurnal eliminasi tadi ke dalam kertas kerja konsolidasian, mendebitkan persediaan tanah, ada goodwill, diferensial, saham biasa beserta saldo laba, dan mengkreditkan akun bangunan dan peralatan, investasi, ada diferensial seperti itu. Kemudian akan dijumlahkan di bagian kolom konsolidasian paling kanan sendiri, itu jumlahnya setelah penjumlahan antara saldo PT Nusantara dan PT Andalas serta jurnal eliminasinya. Nah, itu nanti kemudian dibuatkan laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Nah, di sini saldonya balance ya, antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, di sini kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta. Karena kita tadi akuisisinya penuh, maka dikali 100%, yaitu 50 juta dikali 100%, jawabannya yaitu 50 juta. Jurnalnya kita mendebitkan kas dan kreditkan akun investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Nah, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2015. PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian di akhir periode 31 Desember pasti ada yang namanya seperti penyesuaian seperti itu. Nah, di sini ada 3 jurnal yang harus dicatat, yaitu yang pertama pengakuan atas laba penghasilan ya dari PT Andalas, ada penyesuaian diferensial persediaan yang terjual, kemudian ada penyesuaian diferensial bangunan dan peralatan. Nah, yang pertama yaitu pengakuan laba atas penghasilan. Ini didapat dari penjualan dikurangi dengan beban-beban di bagian PT Andalas. Nah, didapat angka 200 juta. Karena ini akuisisi penuh, maka dikali 100%. Jadinya tetap 200 juta. Jurnalnya mendebitkan akun investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Jurnal yang kedua yaitu penyesuaian diferensial persediaan yang terjual. Nah, ini 50 juta dapatnya dari mana? Ini ada kenaikan ya di saldo PT Andalas tanggal 1 Januari sebesar 350 juta dan sekarang tanggal 31 Desember itu sebesar 400 juta. Jadi ada kenaikan 50 juta. Seperti itu. Akun jurnalnya yaitu mendapatkan akun bagian laba, kemudian mengkreditkan akun investasi sebesar 50 juta. Jurnal yang ketiga yaitu penyesuaian diferensial bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Dapatnya dari mana sih? Dari diferensial sebesar 60 juta yang tadi jurnal yang awal, bagian bangunan dan peralatan ada 60 juta. Nah, 60 juta itu sisa manfaatnya aset yaitu 12 tahun. Makanya 60 juta dibagi 12 jadinya 5 juta per tahun. Seperti itu. Kemudian dijurnalkan dengan mendebitkan akun investasi dan mengkreditkan akun bagian laba sebesar 5 juta. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi konsolidasi pada periode setelah akuisisi yang sebelumnya sebagian telah dijelaskan oleh Mbak Nurmila. Pada tabel 4.5 terdapat perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Di sini PT Nusantara memiliki penguasaan penuh atas PT Andalas sebagai perusahaan pengendali. Di sini pada tanggal 1 Januari 2015 investasi terdapat 1.500 miliar, laba bersih sebesar 200 juta, dividen min 50 juta, penyesuaian min 45 juta, sehingga saldo pada akhir 31 Desember 2015 terdapat 1.605 miliar.
Kemudian ada modal saham yang didapat pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2015 sebesar 800 juta. Kemudian saldo laba pada 1 Januari 2015 sebesar 400 juta. Ada laba bersih 200 juta, dividen min 50 juta, sehingga saldo pada 31 Desember 2015 sebesar 400 juta. Kemudian tanah pada tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 sebesar 210 juta. Kemudian ada persediaan pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 50 juta. Kemudian dikurangi penyesuaian 50 juta sehingga saldo akhir 31 Desember 2015 0. Bangunan pada 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 kita memperoleh min 60 juta. Kemudian akumulasi penyusunan bangunan ada penyesuaian sebesar 5 juta. Kemudian goodwill yang kita temukan sebesar 100 juta. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk mengakuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan, yaitu pada tabel 15E. Di bagian debit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Kemudian di bagian kredit terdapat dividen yang diumumkan sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasi selanjutnya yang harus dibuat yaitu jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Pada tabel 16E di bagian debit ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, dan diferensial sebesar 300 juta. Dan di bagian kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsolidasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Jurnal eliminasi selanjutnya yaitu jurnal untuk pengalokasian yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi gambar 16E. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai nilai goodwill sebesar 100 juta. Di sini diterapkan pada tabel 17E. Di bagian debit ada beban pokok penjualan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, dan goodwill sebesar 100 juta di debit. Kemudian di bagian kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 300 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi.
Khusus untuk persediaan atau aset lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam suatu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi sebuah biaya yang akan dilaporkan pada laba rugi konsolidan. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendiri. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasian beban pokok penjualan, nilainya lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset yang telah mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan sebagai pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap suatu aset yang mengalami penyusutan, sehingga aset tersebut tersusutan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 tahun, sehingga hasilnya ketemu sebesar 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan yaitu pada gambar 18E. Di bagian debit ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan beban penyusutan 5 juta. Jurnal ini digunakan untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang telah disusukan. Selanjutnya tabel 4.6. Terdapat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Di dalam tabel terdapat nama akun, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi dan konsolidasian. Di sini penjualan PT Nusantara sebesar 4.800 juta dan PT Andalas sebesar 875 juta, sehingga konsolidasian sebesar 5.675 juta. Kemudian penghasilan dari anak usaha PT Nusantara sebesar 155 juta, PT Andalas 0. Kemudian dieliminasi pada bagian 15E, di bagian debit sebesar 155 juta, sehingga total kredit PT Nusantara sebesar 4.955 juta dan PT Andalas sebesar 875 juta, serta konsolidasian sebesar 5.675 juta. Kemudian kita ke beban pokok penjualan. PT Nusantara sebesar 3 miliar, sedangkan PT Andalas sebesar 550 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 17E, di bagian debit sebesar 50 juta, sehingga konsolidasian sebesar 3.600.000.000 juta. Kemudian beban operasi PT Nusantara sebesar 900 juta, sedangkan PT Andalas sebesar 100 juta, sehingga ketemu konsolidasian sebesar 1 miliar. Beban penyusutan PT Nusantara sebesar 250 juta, PT Andalas sebesar 225 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 18E, di bagian kredit sebesar 5 juta, sehingga konsolidasian sebesar 270 juta. Kemudian beban administrasi PT Nusantara sebesar 50 juta, sedangkan di PT Andalas 0, dan konsolidasian sebesar 50 juta, sehingga total debit PT Nusantara sebesar min 4.200 juta, PT Andalas min 675 juta, sehingga konsolidasian sebesar min
4.920.000.000. Kemudian ada laba rugi bersih. PT Nusantara sebesar 755 juta, sedangkan PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian dieliminasi di bagian debit sebesar 205 juta, di bagian kredit sebesar 5 juta, sehingga di bagian konsolidasian sebesar 755 juta. Kemudian saldo laba awal PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 juta, sedangkan PT Andalas 400 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 16E di bagian debit sebesar 400 juta, sehingga konsolidasian sebesar 1.500.000.000 juta. Ditambah laba bersih 755 juta PT Nusantara, sedangkan PT Andalas 200 juta. Kemudian dieliminasi bagian debit 205 juta, di bagian kredit 5 juta, sehingga konsolidasian sebesar 755 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen di PT Nusantara sebesar 300 juta, PT Andalas sebesar 50 juta, kemudian dieliminasi pada bagian 15E di bagian kredit sebesar 50 juta, sehingga konsolidasian sebesar 300. Kemudian kita menghitung saldo laba akhir. PT Nusantara sebesar 1.955 juta, PT Andalas sebesar 550 juta, kemudian dieliminasi di bagian debit ada 650 juta, di bagian kredit sebesar 55 juta, dan konsolidasian sebesar 1.955.000. Selanjutnya kas dan setara kas. PT Nusantara sebesar 500 juta, PT Andalas 600 juta, sehingga konsolidasian sebesar 1.100.000.000 juta. Kemudian piutang usaha PT Nusantara sebesar 800 juta, PT Andalas sebesar 375 juta, sehingga konsolidasian sebesar 1.175.000 juta. Kemudian persediaan PT Nusantara sebesar 650 juta, PT Andalas sebesar 400 juta, sehingga konsolidasian sebesar 1.050 juta. Kemudian tanah sebesar 1.500 juta, PT Andalas sebesar 500 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 17E di bagian debit sebesar 210 juta. Kemudian konsolidasian sebesar 2.210 juta. Kemudian bangunan dan peralatan PT Nusantara sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 400 juta. Kemudian dieliminasi di bagian 17E di bagian kredit sebesar 60 juta, sehingga konsolidasian sebesar 3.340 juta. Kemudian akumulasi penyusutan dikurangi PT Nusantara sebesar 750 juta, PT Andalas sebesar min 125 juta, debit dieliminasi pada bagian 18E sebesar 5 juta. Kemudian konsolidasian sebesar min 870 juta. Selanjutnya merek dagang PT Nusantara sebesar 400 juta dan konsolidasian sebesar 400 juta. Kemudian akumulasi amortisasi PT Nusantara sebesar min 50 juta, sedangkan konsolidasian sebesar min 50 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas PT Nusantara sebesar 1.605 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 15E di bagian kredit sebesar 105 juta,
sehingga bagian konsolidasinya sebesar 0. Kemudian kita menghitung goodwill di bagian jurnal eliminasi pada bagian 17E. Di bagian debit sebesar 100 juta, sedangkan konsolidasian sebesar 100 juta. Kemudian diferensial jurnal eliminasi di bagian debit pada bagian 16E sebesar 300 juta, di bagian kredit 17E sebesar 300 juta, sehingga konsolidasian sebesar 0. Kemudian kita akan menghitung total aset keseluruhan dari PT Nusantara sebesar 7.655.000.000, PT Andalas sebesar 2.150.000.000, dan konsolidasian sebesar 8.455.000.000. Selanjutnya, utang usaha PT Nusantara sebesar 1,2 M, PT Andalas sebesar 300 juta, dan konsolidasian sebesar 1,5 M. Utang obligasi PT Nusantara sebesar 1,5 M, PT Andalas sebesar 500 juta, dan konsolidasian sebesar 2 miliar. Selanjutnya, saham biasa PT Nusantara sebesar 3 M, PT Andalas sebesar 800 juta. Kemudian dieliminasi pada bagian 16E, di bagian debit sebesar 800 juta, dan hasil konsolidasian sebesar 3 miliar. Selanjutnya, saldo laba PT Nusantara sebesar 1.955.000.000, PT Andalas sebesar 550 juta. Kemudian dieliminasi di bagian debit sebesar 605 juta, di kredit sebesar 55 juta, sehingga hasil konsolidasian sebesar 1.955.000.000. Kemudian kita menghitung total liabilitas dan ekuitas. PT Nusantara sebesar 7.655.000.000, PT Andalas sebesar 2.150.000.000. Kemudian kita eliminasi di bagian debit total sebesar 2.020.000.000, di bagian kredit juga sama sebesar 2.020.000.000, dan konsolidasian sebesar 8.455.000.000. Selanjutnya, laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 sebesar 1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta. Kemudian kita kurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Kemudian kita tambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian kita tambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian kita kurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Sehingga laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat kita lihat bahwa ketika entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang telah dilaporkan oleh entitas induk.
Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1,5 miliar. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta. Kemudian kita kurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Kemudian kita tambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian kita tambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian kita kurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Kemudian kita kurangi lagi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Kemudian ketemu hasilnya laba rugi konsolidasian sebesar 1.955 juta. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada gambar 4.5 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Kita lihat di bagian aset ada kas dan setara kas sebesar 1.100 juta. Kemudian ada piutang usaha sebesar 1.175 juta, persediaan 1.050 juta, dan tanah sebesar 2.210 juta. Kemudian ada aset tetap, ada bangunan dan peralatan sebesar 3.340 juta, akumulasi penyusutan sebesar 870 juta. Lalu kita kurangi sehingga ketemu hasilnya 2.470 juta. Kemudian hasil tersebut kita jumlahkan dengan merek dagang sebesar 400 juta dan kita kurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 50 juta sehingga hasilnya ketemu 350 juta. Kemudian goodwill 100 juta. Jadi total aset keseluruhan yaitu 8.455 juta. Kemudian kita ke bagian liabilitas. Ada utang usaha sebesar 1.500 juta. Kemudian kita tambah dengan utang obligasi sebesar 2 miliar. Lalu di bagian ekuitas ada saham biasa sebesar 3 miliar. Kemudian ditambah dengan saldo laba sebesar 1.955 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 8.455 juta. Selanjutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada saat pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat akan menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap sebuah aset yang kita peroleh atau liabilitas yang akan diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas itu perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel 4.7 dalam neraca saldo per 31 Desember 2016. Kita akan membahas PT Nusantara terlebih dahulu. Kas dan setara kas debit sebesar 1.145 juta. Kemudian piutang usaha di debit sebesar 1 miliar. Kemudian persediaan debit 550 juta. Tanah debit 1.500 juta. Bangunan dan peralatan di debit sebesar 3 miliar. Merek dagang di bagian debit 400 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.735 juta. Kemudian
Akumulasi penjutaan dikredit sebesar 1 miliar. Akumulasi amortisasi dikredit sebesar 100 juta. Utang usaha dikredit sebesar 1 miliar 150 juta. Utang obligasi dikredit sebesar 1 miliar 500 juta. Saham biasa kredit 3 miliar. Saldo laba kredit 2 miliar. Penjualan kredit 6 miliar. Penghasilan dari anak usaha kredit 230 juta. Beban pokok penjualan debit 3 miliar 900 juta. Beban operasi debit 1 miliar 50 juta. Beban penyusutan debit 250 juta. Beban amortisasi debit 50 juta. Dividen debit 400 juta. Dan total debit sebesar 14 miliar 980 juta dan kredit sebesar 14 miliar 980 juta. Kemudian kita ke PT Andalas. Kas dan skala kas debit 700 juta, piutang usaha debit 500 juta, persediaan debit 350 juta, tanah ada 500 juta, bangunan dan peralatan ada 400 juta, merek dagang 0, investasi pada PT Andalas 0. Kemudian akumulasi penyusutan dikredit sebesar 150 juta, akumulasi amortisasi 0, utang usaha dikredit sebesar 300 juta, utang obligasi kredit 500 juta, saham biasa kredit 800 juta, saldo laba kredit 550 juta, penjualan kredit 1 miliar, penghasilan dari anak usaha 0. Kemudian beban pokok penjualan debit 600 juta, beban operasi debit 125 juta, beban penyusutan debit 25 juta, beban amortisasi 0, dividen debit 100 juta. Kemudian total debit ada 3 miliar 300 juta dan sebelah kredit total ada 3 miliar 300 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas, yaitu sebagai berikut. Di nomor 19, investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta terhadap pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Jurnal ini untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian jurnal selanjutnya, debit ada kas 100 juta, di kredit ada investasi PT Andalas 100 juta. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakuisisi amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakuisisi penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Pada bagian 21, di bagian debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta terhadap bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Jurnal ini untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Kemudian pada bagian 22, di bagian kredit ada bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta terhadap kredit investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Dan jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dimulai dari tabel 4.8. Menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Tabel 4.8, perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Berdasarkan tabel 4.8, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi, dikarenakan selama tahun 2015
telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah: pertama, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Itu jurnal 23E dengan mendebitkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, mengkreditkan dividen diumumkan sebesar 100 juta, juga mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Jurnal 23E ini sama seperti jurnal serupa pada tahun sebelumnya, yakni untuk mengeliminasikan pengakuan pendapatan yang diakui atas laba diumumkan serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnal 24E dengan mendebitkan saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, mendebitkan saldo laba sebesar 550 juta, mendebitkan diferensial sebesar 255 juta. Kemudian dengan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Jurnal 24E ini merupakan jurnal standar yang digunakan untuk mengeliminasikan saldo awal investasi pada PT Andalas. Selanjutnya, jurnal untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, yaitu jurnal 25E, yaitu dengan mendebitkan tanah sebesar 210 juta, mendebitkan goodwill sebesar 100 juta, mendebitkan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dan mengkreditkan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, mengkreditkan diferensial sebesar 255 juta. Jurnal 25E ini digunakan untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Bila diperhatikan, jurnal 25E ini memiliki sedikit perbedaan dengan jurnal 17E yang dibuat tahun sebelumnya, dengan tujuan yang sama, yakni untuk mengalokasikan diferensial. Perbedaan tersebut disebabkan karena diferensial yang sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena telah terjual, serta munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan yang tahun sebelumnya telah diakui. Selanjutnya, jurnal untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan, yaitu jurnal 26E, yaitu dengan mendebitkan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan mengkreditkan beban penyusutan sebesar 5 juta. Jurnal 26E ini merupakan jurnal untuk amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari sudut pandang konsolidasian. Selanjutnya, jurnal untuk pengakuan penurunan nilai goodwill, yaitu jurnal 27E, dengan mendebitkan kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta dan mengkreditkan goodwill sebesar 25 juta. Jurnal 27E ini dibuat untuk mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Selanjutnya yaitu tabel 4.9 kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Di kertas kerja konsolidasian ini terdapat neraca saldo PT Nusantara maupun PT Andalas. Kemudian terdapat juga jurnal eliminasi, yaitu berisi jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian ada konsolidasian, diperoleh dari perhitungan dari neraca saldo dan jurnal eliminasi. Pada kertas kerja konsolidasian, total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Keberadaan kepentingan non pengendali PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini
dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Berikutnya yakni ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditujukan berikut ini. Nilai investasi sebesar 1.200.000.000 juta, nilai buku dengan saldo saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, dengan total nilai buku menjadi 1.200.000.000 juta. Sehingga porsi kepemilikan didapatkan 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta, sehingga dapatkan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu jurnal 28 dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta dan mengkreditkan kas sebesar 1.200.000.000 juta. Selanjutnya, untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan, yaitu yang pertama jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnal 29E dengan mendebitkan saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, mendebitkan saldo laba sebesar 400 juta, mendebitkan diferensial sebesar 300 juta, dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta, juga mengkreditkan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu dengan mendebitkan persediaan sebesar 50 juta, mendebitkan tanah sebesar 210 juta, mendebitkan goodwill sebesar 100 juta, dan kemudian mengkreditkan diferensial sebesar 300 juta, mengkreditkan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dan nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dan selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas dapat terlihat pada jurnal 29E, menunjukkan sedikit perbedaan dengan jurnal 19E ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak.
Selanjutnya yaitu gambar 4.6, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Dapat terlihat dari hasil yang tertera pada total aset, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yakni goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk yaitu PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaan yakni PT Andalas. Selain itu, muncul pula suatu akun baru yakni kepentingan non-pengendali yang menjadi cerminan besarnya hak non-pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan. Berikutnya yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas pada tabel 4.10 yang akan ditayangkan nanti, menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 dengan informasi yang sama diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015 dengan mendebitkan kas sebesar Rp37.500.000 dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Nah, pada gambar 4.10 ini merupakan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Di neraca saldo ini terdapat akun-akun dari aset, liabilitas, ekuitas, penjualan maupun beban-beban. Diperoleh debit PT Nusantara sebesar Rp12.905.000.000, kredit balance yaitu yaitu Rp12.905.000.000. Kemudian PT Andalas mendapatkan debit sebesar Rp3 miliar dan kredit balance yaitu sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp200 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dana mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, yakni pada tanggal 31 Desember 2015 dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas sebesar Rp150 juta dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp150 juta. Selanjutnya, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu pertama, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang terjual, yaitu dengan mendebitkan bagian laba pada PT Andalas sebesar Rp50 juta dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar Rp50 juta. Selanjutnya yaitu jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas sebesar Rp5 juta dan mengkreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp5 juta. Pada jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang terjual, jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas.
karena diferensial yang terkait dengan persediaan yang telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta rupiah akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah. Berasal dari 60 juta rupiah dibagi 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel 4.11. Sini yaitu merupakan tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Nah, pada tabel 4.11 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Nah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Nah, ini merupakan tabel 4.11. Oke, kemudian terdapat jurnal eliminasinya. Di sini yang pertama untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah pada dividen diumumkan sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 67.500.000 rupiah. Dan yang kedua untuk mengeliminasi bagian kepentingan dan pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Di sini jurnalnya yaitu bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah pada dividen diumumkan sebesar 12.500.000 rupiah dan kepentingan non pengendali sebesar 37.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Di sini jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. Kemudian saldo laba sebesar 400 juta rupiah, diferensiasi 300 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000 juta rupiah ini dikredit, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 300 juta rupiah jadi dikredit. Dan jurnal keempat mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Jurnalnya yaitu beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah, tanah 210 juta rupiah, kemudian goodwill 100 juta rupiah, kemudian pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah dan diferensiasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan. Nah, ini jurnalnya itu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah pada beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita menuju ke kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Nah, di sini setelah kita menghitung tadi jurnal eliminasi, kita masukkan ke kertas kerja konsolidasian ini. Oke, di sini terdapat yang pertama di akun penghasilan dari anak usaha ini dimasukkan ke jurnal eliminasi berada di debit sebesar 105 juta rupiah. Kemudian pada akun beban pokok penjualan ini dimasukkan ke debit sebesar 50 juta rupiah dan konsolidasiannya sebesar 3.600.000 juta rupiah. Kemudian pada akun beban penyusutan ini kita masukkan di jurnal eliminasi sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah dan konsolidasiannya sebesar 270 juta rupiah. Kemudian pada akun bagian laba non pengendali ini kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi sebelah debit itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian konsolidasiannya ini minus 50 juta rupiah. Pada akun saldo laba awal ini kita masukkan ke jurnal eliminasi di sebelah debit sebesar 400 juta rupiah.
kemudian konsolidasiannya itu sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Pada dividen ini kita masukkan di jurnal eliminasi di sebelah kredit sebesar 37 juta 500, hasil konsolidasiannya yaitu minus 300 juta rupiah. Pada akun tanah di sini kita masukkan ke jurnal eliminasi bagian debit sebesar 210 juta rupiah dan konsolidasiannya berjumlah 2 miliar 210 juta rupiah. Akun bangunan dan peralatan ini kita masukkan ke jurnal eliminasi sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah dan total dari konsolidasiannya yaitu sebesar 3 miliar 340 juta rupiah. Kemudian pada akun akumulasi penyusutan ini kita masukkan ke jurnal eliminasi bagian debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian hasil dari konsolidasiannya itu minus 870 juta rupiah. Pada akun investasi pada PT Andalas ini terdapat di jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 67 juta 500 ribu rupiah dan 1 miliar 200 juta rupiah. Kemudian pada akun goodwill ini kita masukkan ke jurnal eliminasi bagian debit sebesar 100 juta rupiah dan konsolidasiannya sebesar 100 juta rupiah. Akun diferensial ini kita masukkan jurnal eliminasi bagian debit sebesar 300 juta rupiah, juga bagian kredit 300 juta rupiah. Hasilnya 0 konsolidasinya. Kemudian pada liabilitas ini kita masukkan pada akun saham biasa di jurnal eliminasi bagian debit ini sebesar 800 juta rupiah dan hasil konsolidasiannya totalnya sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian kita masukkan lagi pada akun kepentingan non pengendali ini sebesar 37 juta 500 itu di sebelah kredit dan 300 juta rupiah juga sebelah kredit. Hasil konsolidasiannya 337 juta 500 ribu rupiah. Dan hasil akhirnya sama, total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kemudian dapat kita lihat kembali di tabel 4.12 ini bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar 705 juta rupiah. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 1 miliar 905 juta rupiah. Oke, jadi kita di sini menghitung laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan. Pertama di sini kita ada laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta rupiah, kemudian ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, kemudian ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, kemudian dikurangi kembali penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah. Jadi hasil dari laba rugi konsolidasiannya yaitu sebesar 705 juta rupiah. Kemudian kita menghitung perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Yang pertama ini saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Kemudian laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta rupiah. Kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian ditambah kembali amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah, dikurangi kembali dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta rupiah. Jadi hasil dari laba rugi konsolidasiannya yaitu sebesar 1 miliar 905 juta rupiah. Oke, jadi sini hasil dari laba bersih dan saldo akhir labanya itu sama dengan tabel yang ada di 4.12. Oke, kemudian kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Oke, bisa kita lihat langsung saja pada tabel 4.7 ini pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015 pada aset dan liabilitas ekuitas itu totalnya sama. Total asetnya itu sebesar 8 miliar 742 juta 500 ribu rupiah dan juga total liabilitas dan ekuitasnya itu sama sebesar 8 miliar 742 juta 500 rupiah.
Oke, kemudian kita masuk ke isu lain seputar konsolidasian. Di sini ada biaya transaksi terkait akuisisi. Jadi biaya transaksi yang terkait pada proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Nah, biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek. Di sini juga menurut pada PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang dan ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Oke, di sini terdapat contoh. PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai Rp1.500.000.000. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar Rp70.000.000, biaya hukum dan akuntansi sebesar Rp80.000.000, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar Rp50.000.000. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai par Rp1.000. Maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian sebagai berikut. Oke, di sini transaksinya yang pertama yaitu ada investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.550.000.000 berada di debit. Kemudian beban pengakuisisian sebesar Rp150 juta berada di debit. Pada kas sebesar Rp200 juta ini di kredit. Kemudian modal saham sebesar Rp1 miliar berada di kredit. Kemudian premium saham berada di kredit sebesar Rp500 juta. Jadi totalnya debit kredit ini seimbang, totalnya Rp1.700 juta. Yaitu di sini merupakan catat transaksi pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.